Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Soper. Di video kali ini kita akan ngebahas versi terbaru dari Frappe, dimana versi ini sudah dirilis ya teman-teman di tanggal 15 November kalau nggak salah. Itu tapi memang ini masih beta ya. Jadi saya coba cek di sini. Itu versi 16 tetapi masih beta, artinya ya masih pre-release ya. Dan infonya memang katanya akan final release di 15 Desember kalau nggak salah. Ya, memang untuk versi terbaru ini kalau saya sempat lihat di forum sempat delay gitu ya, karena waktu itu dijadwalkan sekitar bulan Agustusan 2025 dan ternyata ya cukup molor ya. Hal ini memang kalau menurut saya sih pasti banyak faktor ya, tentunya ketika merilis suatu fitur yang atau apalagi ini versi major gitu ya, perubahannya pastinya banyak pertimbangan dan ya harus menyesuaikan lah gitu, nggak sembarang merilis gitu. Nah, sebetulnya sih untuk versi 16 ini saya cukup antusias ya, karena memang banyak sekali perubahan terutama dari segi tampilan itu yang berbeda dari sebelumnya. Bahkan kalau dulu waktu di versi 15 secara tampilan itu masih mirip ya, 14 dan 15 itu masih mirip-mirip gitu. Paling beda agak desainnya. Temnya itu agak berbeda, tapi secara konsepnya sama. Nah, untuk 16 ini memang cukup lumayan apa ya? Beda banget lah dengan yang versi sebelumnya gitu, dan secara tampilan pun ada yang mirip-mirip dengan ERP sebelah gitu ya, icon-icon kayak gitu. Saya nggak tahu kenapa seperti itu ya, apakah ingin merangkul ERP sebelah mungkin supaya bisa pindah ke sini ya, kita nggak tahu. Oke, kita langsung saja ya. Jadi yang versi 16 ini saya sudah install juga ya. Dan pastinya ini masih beta. Beta ini ada di Frappe-nya. Kemudian di ERP Next-nya pun ini harusnya beta juga. Jadi yang beta 16 beta itu biasanya di Frappe, ERP Next sama HRMS. Yang lainnya saya belum lihat ya. App yang lain apakah sudah ada rilis atau belum. Nah, saya sudah punya ERP 16 ya, yang pastinya versi beta. Oke, ini tampilan awalnya. Nah, ini secara logo ini kembali lagi ke logo versi 14 itu warna biru. Kalau di 15 itu dia warnanya hitam juga gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk. Oke, saya sudah setup sebelumnya. Nah, kita akan lihat ya. Ya, di sini saya pun belum explore banyak ya sebetulnya. Maksudnya belum bener-bener ngecek release note-nya. Coba kita sambil cek release note-nya ya. Jadi saya pun masih masih meraba-raba gitu ya, melihat belum melihat sampai detail apa aja gitu ya. Kita coba lihat overview ya. Overview, oke. Oh, di sini nanti ada field baru ya, duration. Oke, mungkin nanti kita akan bikin video khusus kali ya untuk kalau misalkan si ERP Next sudah rilis final versionnya. Jadi kalau sekarang kita hanya overview aja, nggak bahas detail, karena ya memang ini harus explore-nya cukup banyak juga. Kita coba ya lihat rilisnya. Oke, ini yang versi 15, 14, ini yang 16 nih. Oke, nah ini lumayan cukup banyak banget ya perubahannya ya. Oke, nanti mungkin kita akan rangkum nih apa aja sih perbedaan atau update terbarunya. Cuman untuk video ini kita hanya overview aja. Oke, kita langsung aja sini ya. Untuk widget sendiri ini masih mirip ya, nggak ada yang beda.
ntar desainnya sih agak beda sedikit sih, tapi masih sama lah ya. Oke, kita coba dulu jalankan wizardnya. Oke, ini masih sama. Dulu sih BBR-nya itu sebelah kanan ya, sekarang diturunkan ke bawah. Oke. Oke, cat account-nya. Nah, ini nih yang ini kayaknya masih lama ya. Nah, sebetulnya di Choa defaultnya ini kalau kita nanti cek di company settingnya ya, itu masih banyak yang menurut saya masih ngaco gitu ya. Contohnya itu default account receivable itu masuk ke piutang karyawan gitu. Nah, itu kan sebenarnya ya salah gitu. Saya sempat pull request terkait Choa barunya, cuman ya belum di merge, belum di approve. Ya oke lah, kita lihat dulu ya. Mudah-mudahan sih udah berbeda. Oke, BBR-nya kita kasih S, complete setup. Oke, sejauh ini sih hampir mirip ya untuk wizardnya, nggak ada perubahan yang signifikan, masih sama gitu. Untuk prosesnya sendiri, ya wajar lah. Ini kebetulan saya pakai memori 2 GB, CPU 2 GB, SSD 30 GB, jadi masih cukup lah harusnya ya buat standar. Kalau mau ideal sih rekomendasi di 4 GB-an gitu. Oke, kita sambil nunggu. Udah, kayaknya udah mulai. Oke, ini tampilan pertamanya ya. Cukup memang berbeda banget ya secara tampilannya ya, terutama di bagian sidebar. Karena kalau di versi 14 atau 15 itu sidebar itu tuh full semua fitur ya. Dan kalau misalkan kita coba masuk ke customer. Nah, ini yang berbedanya nih. Jadi untuk yang versi terbaru ini itu sidebar itu dia di lock, dikunci ya. Beda dengan 14, 15 yang ketika kita masuk ke dock tab tertentu itu ya full screen-nya itu halaman ini aja. Kalau mau ke sidebar atau mau ke halaman depannya gitu ya, navigasi itu harus back dulu gitu. Nah, itu yang memang banyak yang dikomplain oleh pengguna ERP Next. Nah, di versi ini sidebar-nya itu kunci ya, jadi artinya untuk navigasi ya bisa lebih cepat gitu ya, nggak perlu back ke depan. Oke, dan kemudian ini filternya ada di sini juga ya, dipindahkan dulu, ada di sebelah sini, sekarang di sebelah kanan nih. Kita coba input ya, misalkan saya punya item, kita create new. Oke, ini sama, ini masih sama juga, cuman kalau menurut saya ini banyak space yang kosong nih gitu ya. Saya nggak tahu kalau misalkan layar besar ya. Oke, seperti ini ternyata. Kalau menurut saya sih ini kurang cukup ngeganggu ya. Kalau layar gede ini banyak space kosong gitu. Kita coba dulu. Misalkan iPhone X7. Item grupnya misalkan produk. Ininya unit. Oke, opening stock 1000. Frozen rate 11 juta. Dijual dengan harga 17 juta. Oke, maintain stok kita simpan ya. Oke, nah ternyata di sini ya sama ya, berarti dipindahkan juga di sini bagian attachment, tag sama share-nya. Ini sih oke sih ya kalau menurut saya, maksudnya karena kadang repot juga kalau kita pengen muncul ini harus buka di sini gitu. Sekarang udah dipindahkan dan show terus, jadi kita bisa langsung ubah. Cuman saya agak kurang sek bagian ininya nih, agak mubazir aja, terlalu banyak yang kosong. Kenapa nggak ditarik ya, di full screen kan gitu. Nah, terutama di bagian item di sini nih. Coba ya kita cek. Kalau ini sih oke sih, ini lumayan oke ya. Jadi dia cukup responsif. Oke, kita coba keluarkan banyak data. Isu di 15 itu tuh list view ini tuh ya kayak kurang berguna gitu, karena informasinya hanya sedikit yang bisa terlihat, walaupun misalkan di settingnya itu kita munculkan semua, tapi ya nggak enak aja gitu ya. Oke, kita coba tambahkan misalkan valuation rate. Oke, selling apakah ada? Oke, standard selling.
terus kemudian item group, item code, coba ya, item code ini biar kita agak banyak kan. Oke, kita geser dulu. Nah, kalau dulu itu kita harus nyantumin nih jumlah ininya ya, jumlah kolomnya. Sekarang nggak usah. Oke, simpan. Oke, seperti ini. Ini menarik nih. Oke, jadi ini dia bergeser ya. Jadi kalau dia banyak, kita bisa ngegeser. Ini menurut saya ini cukup berguna banget ya. Karena kalau yang sebelumnya itu list view itu tuh kayak ya cuman gitu aja. Kalau sekarang kita bisa scroll. Nah, biasanya saya sering gunain report view untuk bisa munculkan semuanya. Nah, sekarang di list view pun bisa kita pakai juga nih. Oke, cukup menarik ya. Kita lihat coba tagnya, filternya masih sama, sorting masih sama, kita klik. Oke, sama di sininya juga, action. Oke, ini sama, duplikat sama. Oke, jadi kalau secara tampilan sih ini oke banget ya. Cuman minus di sininya aja sih, tapi overall sih oke gitu ya. Oke, sini list view, detailnya tadi udah. Coba kita customer, ini mirip-mirip. Nah, ini kan halaman apa nih ya, home. Coba kita masuk ke desktop. Oke, jadi sekarang itu dia misah ya, maksudnya bisa dipecah berdasarkan modul-modul tersendiri gitu. Jadi kalau misalkan saya mau ke modul purchasing atau buying, dia, nah ini nih, kenapa ini company is mandatory ya? Company is mandatory, coba ya, company, loh, kemana company-nya nih? Persen udah dibuat nih. Oke, mungkin ini sepertinya kayaknya bugnya Prep 16 nih ya, Phoenix 16 nih. Oke, kita lihat dulu deh company-nya. Teknologi Indonesia, ininya S, currency IDR. Oke, simpan. Oke, nah kita coba lihat accounts-nya. Oh, accounts-nya pakai atau kita hapus deh. Kita coba pilih dulu cuanya. Kita bikin baru, PT Software Teknologi Indonesia, S, IDR, accounts-nya. Nah, kita pakai standar template Indonesia. Nah, oke, kita simpan. Oke. Kan lokal diusin, ternyata masih banyak isu ya. Ya, mohon maklum ya, ini masih beta, jadi kayaknya sudah sewajarnya, belum stabil. Oke, kayaknya kita nggak bisa pakai coa ini nih. Ya sudah, kita pakai yang standar aja. Ya, jadi memang versi terbaru ini ya wajar ya, karena masih beta. Jadi yang pasti teman-teman kalau sudah ada versi sebelumnya yang stabil, jangan langsung buru-buru diupdate ya, karena risikonya sangat besar. Jadi kalaupun mau ya buat klien baru atau user baru atau project baru, sehingga ya buat lebih amannya lah, lebih safety. Oke, company-nya sudah. Oke, coba kita masuk ke sales invoice. Oke, dashboard. Oke, nah ini menarik nih. Ini memang versi terbaru ini. Masih banyak isu ya. Tapi ini menarik sih, ini udah dibuatkan dashboardnya langsung di sini ya. Jadi kalau dulu dashboardnya itu nggak dimunculin, sekarang udah muncul di sini nih. Ini receivable-nya, kita bisa lihat customer, invoice. Oke, ada credit note nih. Ini apa nih credit note? Nggak bisa diklik nih. Oke. Ini kenapa ke sini ya? Receivable, payable. Ini belum bisa Oke. Jadi sebetulnya credit note memang ya sales invoice juga sih, hasil dari return ya. Tapi kenapa harus dibikin ya?
Oke, coba kita akun receivable. Nah, ini tiba-tiba dia loncat ke sini nih. Ini navigasinya masih agak cukup membingungkan juga ya, tapi masih menarik sih karena sidebarnya dia kekunci gitu. Payment entry, harusnya sih ketika diklik payment entry gak kebuka ya, ini malah kebuka nih. Ya malum ya, kasih beta. Oke, jadi kita coba pindah-pindah, coba ke stok. Oke, ini dashboard stoknya. Oke, ini nggak bisa diklik nih. Ternyata memang masih isu. Coba ya searchingnya. Oke, jadi dia pindah ke sini. Simpan dulu. Oke, balik lagi desktop, coba buying. Ini kenapa kampanye mendata mulu ya? Harusnya sih udah disetting gini, udah otomatis. Oke, dashboardnya menarik nih. Supplier, ini pasti sama lah. Oke, coba kita lihat reportnya, purchase analytic. Oke, ini secara tampilan masih sama ya. Ini harusnya kalau kita setting global default, ini harusnya muncul ya, otomatis. Gitu. Coba kita ke accounting profit and loss. Accounting, kalau ini agak beda nih tampilannya nih. Dia jadi kayak sub menu gitu ya. Accounting, oke, masuk ke sini, report. Kok nggak ada ya profit and loss? Adanya general ledger. Ini profitability. Gross profit. Karena ini nggak ada datanya. Oke. Sejauh ini sih kalau secara tampilan ya masih, menurut saya sih ini oke banget ya sidebarnya, dan lebih clean gitu ya, lebih clean. Coba kita cek temnya, apakah ada variasi lain. Ternyata cuman masih sama ya. Mungkin kita harus bikin software tem versi 16 nih biar lebih personalized ya. Oke, ini website apa nih? Halaman depannya kita coba manufaktur, hampir sama sih. Nah, tadi itu ada My Workspace. Ini berarti harusnya sih kita bisa nge-custom sendiri ya, nge-custom tampilan di sini gitu. Misalkan kita punya administrator atau admin lah, sales admin. Sales admin bisa jadi itu gabungan beberapa menu, misalkan sales sama stok disatuin. Harusnya sih bisa sih. Coba ya kita lihat. Oke, di sini sih nggak ada informasi caranya ya. Atau kita cari sidebar kah? Sidebar. Ini ada nih, workspace sidebar. Oke, jadi ini ya. Kita coba lihat yang buying. Seperti ini ya. Ini mirip-mirip kayak di Software kayak gini juga sih konsepnya ya. Cuman mungkin ini cukup lebih advance. Oke, ada child item. Kita coba iseng bikin ya, misalkan admin sales, ikonnya ini, tampilannya misalkan di sini ada sales order, link ke sales order. Oke, terus misalkan stok, cek stok misalkan ya, report ini. Ini memang harus kita explore nih. Bisa nggak ya, general ledger, stock balance. Coba ya kita simpan. Oke, masuk. Coba kita view sidebar. Ini nih. Tidak terjadi apa-apa ternyata. Terus ngeceknya di mana ini ya? Coba kita refresh dulu.
yang workspace-nya nih saya belum tahu nih di mana nih cara settingnya. Build ini bukan. Oh ini nih workspace. Workspace ini untuk yang di depan ya. Gimana lihat sidebar-nya nih ya. Ternyata masih cukup memusingkan juga teman-teman. Admin sales. Oh, nah ini muncul nih, bisa nih. Cuman di depannya nih nggak bisa. Berarti ini tadi harus disetting nih workspace-nya. Dah, kita berikan aja ya. Oke, jadi dia bisa seperti ini. Cukup menarik sih. Ini maksudnya lebih personalis juga nih. Jadi kita bisa ngasih halaman ini buat user tertentu yang memang ibaratnya dia misalkan bisa bikin penjualan, bisa cek stok misalkan, atau bahkan bisa purchasing juga sekaligus. Dan halaman menunya tetap dibatasin. Oke, menarik sekali. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Kita nggak detail karena saya pun belum mempelajari secara detail juga berdasarkan release note-nya apa aja gitu ya. Yang saya tahu sih pertama memang secara tampilan cukup drastis. Kemudian ada beberapa fitur yang cukup saya inginkan juga ada di manufaktur ya. Jadi stock reserve based on production plan gitu. Di 15 itu nggak ada, tapi di 16 itu tersedia gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu aja ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang tertarik versi 16 atau sudah ngulik, mungkin bisa komen di sini juga. Atau mau nyobain, mungkin nanti saya coba kasih akun demonya ya, biar bisa coba dieksplor terkait ERP Next 16 ini. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.